Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MB Marsha. Nomor induk Taruna 2422050 dari Instansi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah, pengertian, fungsi, dan jenis-jenis aplikasi pengolahan kata. Baik, yang pertama itu adalah pengenalan perangkat lunak pengolahan kata. Sejarah aplikasi pengolahan kata. Awal pengembangan aplikasi pengolahan kata pada aplikasi Bravos, yaitu pengolah kata berbasis grafik pertama yang dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center atau PRRC. Pada 25 Oktober 1983, Microsoft menerbitkan aplikasi pengolah kata yang dikembangkan dengan nama baru Microsoft Word untuk IBM PC. Kemudian dikembangkan Word untuk platform lain, yaitu Macintosh. Meski memiliki banyak perbedaan tampilan dari versi DOS-nya. Versi selanjutnya dari Word for Macintosh adalah Word versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1987. Pada rentang tahun 1990 sampai dengan 1995, Word for Windows diluncurkan. Pengertian aplikasi pengolah kata. Software Processor adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki keistimewaan dan lebih profesional dibandingkan program teks yang sudah ada. Kemudian ciri khusus software pengolah kata ialah pengolahan karakter, kata, kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf. Sekumpulan paragraf membentuk suatu halaman dan kumpulan halaman membentuk sebuah naskah yang dalam hal ini disebut dengan file atau dokumen. Fungsi aplikasi pengolahan kata. Yang pertama, membuat sebuah dokumen yang dapat dicetak seperti surat dan laporan kerja. Kedua, menyunting dan melakukan pemformatan pada dokumen. Ketiga, mencetak dokumen. Keempat, membuat cover. Kelima, membuat buku dengan berbagai format. Keenam, memberikan hiasan atau bingkai pada sebuah dokumen. Ketujuh, mengarsipkan sebuah tulisan. Kedelapan, penulisan digital dan lain sebagainya. Kemudian, jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Yang pertama adalah AB Word. AB Word adalah program pengolah kata yang mirip dengan Microsoft. Sistem operasi yang mendukung antara lain Windows, Linux, QNX, FreeBSD, atau Solaris. Mampu membaca dan menyimpan dokumen seperti OpenOffice Organization, Microsoft Word, WordPerfect, Rich Text Format, HTML, dan banyak lagi. Kemudian tersedia fasilitas pengecek ejaan menggunakan kamus yang tersedia dalam 30 lebih bahasa. Namun, program utamanya sangat kecil dan membutuhkan sangat sedikit sumber daya untuk menjalankannya, sehingga memungkinkan dipakai di sistem dengan sumber daya yang terbatas. Kedua, Keyword. Keyword adalah aplikasi pengolah kata gratis yang merupakan bagian dari proyek K-Office dari lingkungan K-Desktop Environment yang merupakan lingkup yang sering digunakan di sistem operasi berbasis Linux dan dapat juga digunakan dalam Ubuntu, Windows, dan Mac OS. Berikut beberapa kemampuan yang dimiliki Keyword, yaitu mengedit dan menformat teks standar seperti jenis huruf, warna, atribut, dan efek superscript dan subscript. 2. Membuat kolom lebih dari satu di halaman dokumen. 3. Mengedit rumus dengan menggunakan editor rumus. Keempat, mengatur agar teks mengitari frame. Kelima, menambah header dan footer. Terakhir, menambah EndNote dan masih banyak lagi.
dan Notepad. Sebuah aplikasi pengedit teks atau text editor salah satu aplikasi bawaan dari Windows. Anda bisa menulis ke dalam file untuk disimpan, share bukan print, walaupun ketikan yang dihasilkan masih merupakan tampilan sederhana. Notepad Plus, sebuah software pengolah teks yang mirip Notepad bawaan Windows. Namun, Notepad Plus memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk mengedit source kode program. Berdasarkan informasi dari situs SourceForge, Notepad Plus dapat mengenali lebih dari 50 bahasa pemrograman. Namun, kelemahannya digunakan untuk mengedit source kode program saja. Kemudian WordStar, aplikasi pengolah kata dipublikasikan oleh Micropro International. Pertama kali dibuat untuk sistem operasi CP atau M, dan kemudian ditulis ulang untuk platform iOS. Kelebihan WordStar sebagai berikut: menciptakan file teks ASCII tanpa kode format. Dengan itu dapat populer di kalangan programmer. Menggunakan versi DOS pertama, merupakan program pilihan bagi intelektual konservatif William F. Buckley Jr. Dianggap sebagai antarmuka keyboard ketiga. Sedangkan kekurangannya yaitu WordStar memiliki perintah-perintah yang rumit dan harus dihafal karena tidak tersedianya menu yang memadai dan tidak mampu untuk memformat perubahan ulang, justifikasi baris saat teks diketikkan atau dihapus. 3. Banyak pengguna menemukan lebih mudah untuk memanipulasi blok. Atlantis Word Processor, salah satu aplikasi pengolah kata dan memiliki tampilan hampir mirip seperti Microsoft Word. Kelebihan Atlantis Word Processor adalah pembuatan dokumen dan format mudah, menggunakan koleksi disesuaikan dan diperluas dokumen template dan surat sampel. 2. Komprehensif dukungan style sheet yang tersedia untuk pengguna tingkat lanjut. Ketiga, dapat membuat koran jenis kolom, dokumen membagi menjadi bagian, setiap bagian dengan sendiri halaman pengaturan, dan masih banyak lagi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak mendukung grammar checker, tidak mendukung graphic editing, tidak mendukung mail merging, dan hanya bisa digunakan pada sistem operasi. Selanjutnya, Lotus Word Pro, aplikasi pengolahan kata yang dikeluarkan oleh IBM. Kelebihan Lotus Word Pro adalah dapat mempertukarkan file dokumen dengan Microsoft Word, dapat membuka file dari beberapa aplikasi pengolah kata lain, memungkinkan pengguna mendiktekan teks yang ingin diketikkan secara langsung, memiliki kemampuan untuk membuat file HTML, dan banyak lagi. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan spesifikasi perangkat keras, jadi tidak semua perangkat keras dapat diinstalasi Lotus Word Pro. Corel Word Perfect, aplikasi pengolah kata yang dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi Windows. Kelebihan Corel Perfect yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan Microsoft Word, dapat membaca file yang dibuat di Microsoft Word, lebih mudah digunakan. Software ini juga dilengkapi fitur keamanan, dan upgrade tidak akan mengganggu tampilan interface secara keseluruhan. Adapun kekurangannya, Word Perfect, yakni aplikasi ini membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi, yaitu minimal Pentium 3 dengan memori 128 MB. Agak rumit bagi pengguna Microsoft Office 2007. Beberapa fungsi sulit untuk ditemukan, integrasi antar aplikasi masih kurang, harganya cukup mahal. Ada WordPad,
pengolah kata dasar yang disediakan dengan hampir semua versi Microsoft Windows dari Windows 95 dan seterusnya. WordPad dapat memformat dan mencetak teks, termasuk font, bold, italic, berwarna, dan teks berpusat. Namun, tetapi tidak memiliki fitur antara lain spell checker, thesaurus, dan pencipta tabel. Star Office Writer, software pengolah kata yang multi-platform, artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Kelebihan Star Office Writer yakni powerful dan full fitur, memiliki banyak aplikasi Office, integrasi aplikasi Office, kompatibel dengan Microsoft Office, dan banyak lagi. Sedangkan kekurangannya itu lambat ketika dijalankan pertama, karena Star Office merupakan integrasi kumpulan program aplikasi. Open Office Organization Writer, software pengolah kata yang hampir sama dengan Microsoft Word. Software ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti autocorrect, autocomplete, dan lain-lain. Kelebihannya ringan, dapat membuka format dari Microsoft Word tipe apapun, dapat mengkonvert ke bentuk PDF secara langsung seperti Save As biasa, dan memiliki banyak tipe untuk penyimpanannya. Sedangkan kekurangannya yaitu jika membuka file dari tipe docx seringkali berubah formatnya. Jika menyimpan ke bentuk RTF setelah dibuka di Microsoft Word, formatnya juga berubah. Peletakan panel untuk mengedit spasi sulit ditemukan. Untuk membuat page break seperti di Word, susah ditemukan panelnya. Kemudian links, suatu alat untuk menghasilkan suatu manuskrip, buku, surat, dan proposal, bahkan puisi dalam format yang rapi. Kelebihannya ialah output yang konsisten, dokumen yang terstruktur, terdapat fitur untuk melakukan navigasi intradokumen yang sangat bagus. Setiap dokumen memiliki kelas sendiri. Sedangkan kekurangannya ialah sangat sulit mengatur style, sulit untuk mengatur file yang sudah di pre-format. Apabila ingin mengubah tulisan harus mengubah isi file. Kemudian yang terakhir adalah Microsoft Word, sebuah aplikasi pengolah kata yang memiliki banyak fasilitas yang mampu menunjang berbagai keperluan penggunaannya. Kelebihannya ialah dapat menyimpan dokumen dan dibuka kapan saja, dapat menyimpan dokumen dalam berbagai format. Ukuran dokumen jika disimpan relatif kecil, tersedia banyak template yang menarik, terhubung dengan SkyDrive, adanya variasi gaya tulisan yang menarik, dan lain-lain. Kekurangannya ialah ukuran untuk installer terlalu besar dan merupakan program aplikasi berbayar.